Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang generasi hebat. Apakah kalian masih semangat? Semoga tetap antusias walaupun hari ini adalah hari terakhir ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap di tengah pandemi ini kalian dan keluarga tetap dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari wabah. Amin. Nah, sebelum memulai materi hari ini, Ibu ingin memberi ucapan selamat terlebih dahulu. Selamat datang kepada peserta didik baru SMP Negeri 2 Batu tahun pelajaran 2021-2022. Selamat telah bergabung dengan keluarga besar Semenduba, baik melalui jalur zonasi maupun jalur non-zonasi. Mari kita bersama-sama membangun sekolah kita menjadi sekolah penuh prestasi yang mencetak generasi hebat di masa depan. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Deka Ingrid Ratnawati Sarjana Pendidikan. Ibu adalah salah satu pengurus UKS di SMP Negeri 2 Batu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai materi hari ini, yaitu tentang wabah COVID-19. Nah, siapkan alat tulismu untuk mencatat ya. Apa sih pentingnya materi ini? Agar kalian sebagai peserta didik SMP Negeri 2 Batu dapat beradaptasi dengan situasi new normal, sehingga kalian bisa menjadi anak yang tanggap dan peka terhadap keadaan sekitar terkait situasi pandemi ini. Untuk itu, kalian perlu yang pertama, mengetahui cara pencegahan COVID-19. Yang kedua, mengetahui gejala-gejala yang muncul apabila terinfeksi. Nah, yang ketiga, tindakan-tindakan yang perlu dilakukan jika kalian atau orang di sekitar kalian seperti keluarga, tetangga itu mengalami gejala. Nah, untuk itu, hari ini kita bagi materi ini dalam 4 bagian. Nah, yang pertama adalah transmission atau bagaimana cara wabah ini menular, berasal dari mana, proses penularannya, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu symptom atau gejala, baik itu gejala umum maupun gejala yang jarang diketemui. Nah, yang ketiga adalah prevention, yaitu tindakan pencegahan. Dan yang keempat atau yang terakhir itu adalah treatment. Treatment ini membahas tentang hal-hal apa yang harus dilakukan ketika kita merasakan gejala-gejala COVID-19. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang transmission. Dari mana asal dari wabah ini dan bagaimana cara penularannya. Nah, virus corona adalah keluarga besar virus yang biasanya atau awalnya itu adalah menginfeksi burung dan mamalia. Nah, virus corona ini bersifat zoonosis. Artinya, virus ini dapat ditularkan antara hewan atau antar manusia. Nah, sebenarnya virus ini sudah ada sejak lama. Nah, selama 70 tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan bahwa virus corona ini menginfeksi tikus, anjing, kucing, kalkun, kuda, babi, dan hewan ternak lainnya. Nah, terkadang hewan-hewan ini dapat menularkan virus corona ke manusia. Contohnya pada saat tahun 2002-2003 itu terdapat pandemik SARS, itu juga disebabkan oleh virus yang ditularkan dari hewan ke manusia. Dan pada tahun 2015 itu ada MERS di Korea Selatan. Nah, pada tahun 2019 pada bulan Desember di Wuhan, Cina muncul virus corona terbaru yang diberi nama SARS coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Nah, virus ini menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau kita singkat dengan COVID-19. Nah, maksudnya SARS-CoV-2 ini adalah nama virusnya, sedangkan COVID-19 adalah nama penyakitnya. Nah, dengan munculnya virus corona terbaru yang menyebar antar manusia ini, WHO mendeklarasikan COVID-19 ini sebagai pandemi global. Nah, umumnya COVID-19 ini menginfeksi saluran pernafasan, terutama paru-paru, sehingga dapat menyebabkan pneumonia, radang paru-paru, sampai sindrom kesulitan pernafasan akut. Tetapi virus ini juga bisa menginfeksi saluran pencernaan. Inilah mengapa beberapa pasien menunjukkan gejala pencernaan seperti diare atau sembelit.
Penularan antar manusia itu yang pertama dapat terjadi melalui kontak langsung jarak dekat, yaitu pada jarak 1-2 meter. Nah, ini maksudnya orang yang terinfeksi itu mengeluarkan droplet, atau droplet itu adalah butir-butir tetesan cairan. Ini keluar dari hidung atau mulut yang menyebar saat batuk, bersin, atau meler. Nah, droplet ini kemudian mengenai hidung, mulut, atau mata kita karena tadi kontak langsung jarak dekat. Nah, penularan yang kedua itu bisa juga terjadi melalui kontak tidak langsung. Maksudnya, misalnya orang yang sudah terinfeksi COVID itu mengeluarkan droplet lewat bersin atau batuk, kemudian dropletnya ini menempel pada permukaan benda. Nah, kita menyentuh permukaan benda tersebut dan misalnya tanpa sengaja menyentuh bibir, menyentuh hidung atau menyentuh mata, sehingga kita bisa terinfeksi secara tidak langsung lewat permukaan tadi. Nah, berapa lama virus ini dapat bertahan di permukaan benda? Nah, sampai saat ini masih belum dapat ditentukan secara pasti berapa lama virus ini dapat bertahan di permukaan benda. Namun, virus ini memiliki karakteristik yang sama dengan virus corona lainnya. Studi menunjukkan bahwa virus corona dapat bertahan selama beberapa jam di permukaan benda. Namun, lamanya itu bergantung dengan kondisi, misalnya jenis permukaan benda, suhu, atau kelembapan lingkungan. Tetapi, sabun maupun cairan desinfektan sederhana itu dapat membunuh virus COVID ini. Nah, COVID-19 paling cepat menular pada kondisi, yang pertama ruangan tertutup, interaksi jarak dekat, pertemuan panjang, yaitu dengan durasi yang lebih dari 15 menit, kemudian aktivitas dengan bernafas kuat seperti bernyanyi, berbicara, tertawa, kemudian pada kondisi keramaian, kemudian aktivitas yang tidak menggunakan masker seperti saat kita makan bersama. Nah, dengan mempertimbangkan risiko-risiko ini, maka pembelajaran kita di sekolah masih dilakukan secara online atau secara daring. Karena di sekolah kita melakukan pembelajaran di ruangan tertutup dengan durasi yang cukup lama. Selain itu, interaksi antara guru dan murid saat pembelajaran pun membutuhkan aktivitas bernafas kuat. Jadi, untuk menghindari risiko terpapar COVID-19, untuk sementara waktu kita harus bisa beradaptasi dengan pembelajaran secara daring ya. Nah, itu untuk menjaga diri kita sendiri, keluarga, maupun orang terdekat yang kita sayangi. Tetap semangat untuk kebaikan kita bersama. Oke, lanjut ke materi yang kedua, yaitu symptoms atau gejala-gejala yang muncul saat telah terinfeksi virus COVID-19. Nah, setelah kita terpapar virus COVID-19, biasanya kita tidak langsung menunjukkan gejalanya, atau ini disebut juga dengan masa inkubasi COVID-19. Nah, biasanya rata-rata masa inkubasi ini adalah 5-6 hari. Tapi pada beberapa kasus hal ini bisa muncul 14 hari kemudian. Nah, gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Nah, beberapa pasien mungkin mengalami rasa yang tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitas atau mata merah, hidung tersumbat, pilek, nyeri atau sakit kepala, hilang penciuman dan hilang pembauan, ruam kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Nah, beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Hal ini justru berbahaya bagi orang lain. Tak bergejala tapi dapat menularkan, atau ini disebut dengan silent spreader. Sehingga disarankan bagi kontak erat dengan orang yang telah terinfeksi untuk tetap di rumah walaupun tidak menunjukkan gejala. Nah, kita sudah masuk ke bagian yang ketiga, yaitu prevention atau tindakan pencegahan. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan atau hindari untuk menurunkan risiko COVID-19? Yang
Pertama, kita bisa stay at home atau tetap di rumah dan membatasi aktivitas keluar rumah. Meskipun demikian, terima kasih kepada kemajuan teknologi, kita masih tetap bisa menjaga komunikasi secara online. Seperti sekarang, kalian tetap bisa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah meskipun dari rumah dengan menonton video di YouTube. Nah, yang kedua, kalian harus selalu memakai masker baik dalam keadaan sehat maupun keadaan kurang enak badan. Nah, gunakan double masker, yaitu perpaduan antara masker bedah dan masker kain. Kemudian, kalian harus selalu menjaga jarak minimal 1,5 meter. Lakukan CTPS, yaitu mencuci tangan dengan sabun setiap sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Jika dalam keadaan terpaksa tidak menemukan fasilitas untuk cuci tangan, kalian bisa menggunakan cairan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 70%. Lalu jangan lupa selalu membersihkan setiap permukaan yang sering tersentuh, misalnya gagang pintu, gadget, meja kursi, dan lain-lain. Lakukan secara rutin menggunakan cairan desinfektan. Dan yang terakhir dan gak kalah penting, kalian juga harus menghindari kerumunan sebisa mungkin. Karena dapat meningkatkan risiko terinfeksi. Nah, salah satu bentuk pencegahan yang telah disebut tadi adalah memakai masker. Namun, sayangnya masih banyak yang menggunakan masker dengan cara yang kurang tepat. Nah, kalian harus menggunakan masker itu untuk menutupi hidung dan mulut. Nah, pemakaian masker yang paling dianjurkan adalah double masker, yaitu masker bedah yang dipadukan dengan masker kain. Nah, pastikan masker bedah yang digunakan itu berisi kawat tipis di bagian atas masker sehingga dapat ditekan mengikuti bentuk hidung. Kemudian, lapisi dengan masker kain yang terdiri dari 3 lapis kain. Pakailah masker kain yang ukurannya pas sehingga tidak ada udara yang mengalir dari sisi samping dan sisi atas masker. Apabila masih udara yang mengalir, atur kembali dan kencangkan posisi masker. Pastikan kalian tetap dapat bernafas dengan nyaman dan tidak pusing. Nah, jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah memakai masker. Ganti masker setiap 4 jam sekali. Nah, ini yang perlu diperhatikan, masker bedah itu harus selalu dibuang setelah 1 kali pakai. Nah, sedangkan masker kain masih bisa digunakan kembali setelah dicuci dengan bersih. Pemakaian double masker ini dapat menahan 85,4% virus dan bakteri. Nah, apabila kalian terpaksa tidak bisa menggunakan double masker, kalian bisa menggunakan 1 lapis masker bedah yang disimpul dan diselipkan. Masker bedah yang disimpul dapat menahan 77% virus dan bakteri. Penggunaan masker bedah yang didobel atau masker kain yang didobel itu tidak disarankan karena yang terpenting bukanlah ketebalan masker, namun kerapatan masker agar tidak ada celah udara masuk ke mulut atau hidung tanpa penyaringan. Kemudian, bentuk pencegahan lain yang penting untuk diperhatikan adalah cuci tangan. Cuci tangan dengan cara yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko terpapar virus COVID atau penyakit lainnya. Nah, cuci tangan yang benar adalah cuci tangan yang menggunakan sabun dengan air mengalir dengan gerakan yang tepat seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, pertama-tama basahi kedua tangan kalian dengan air mengalir, kemudian tuangkan sabun dan ratakan dengan menggosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Selanjutnya, bersihkan punggung tangan bergantian kiri dan kanan dengan gerakan naik turun. Lalu, bersihkan sela-sela jari dengan gerakan menyilang. Kemudian, bersihkan punggung jari dengan gerakan saling mengunci. Lalu, bersihkan ibu jari dengan gerakan memutar, bergantian dari kiri dan kanan. Nah, jangan lupa ujung kuku dan ujung jari dengan meletakkannya di telapak tangan dengan gerakan bermutar, bergantian kiri dan kanan. Nah, setelah itu, bilas sampai bersih seluruh bagian tangan dengan air mengalir. Terakhir, jangan lupa keringkan tangan dengan tisu atau lap sekali pakai. Kemudian gunakan tisu atau lap bekas tadi untuk menutup dan membersihkan keran. Nah, tangan kalian sudah bersih. Nah, kita sudah sampai di materi yang terakhir,
Nah, pada bagian keempat yaitu treatment yang membahas tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika mengalami gejala-gejala COVID. Nah, jika kalian mengalami gejala-gejala ringan atau sedang dari virus COVID-19 yang telah disebutkan sebelumnya, segera lakukan isolasi mandiri dan hubungi hotline COVID-19 di 119 dengan ekstensi 9 untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Tidak hanya untuk orang yang mengalami gejala, isolasi mandiri dilakukan untuk orang yang kontak erat dengan mereka yang positif COVID-19. Namun, jika kalian tidak mengalami gejala COVID-19 apapun, hindari langsung memeriksakan diri ke rumah sakit karena justru bisa meningkatkan risiko kalian tertular atau bahkan menularkan virus ke banyak orang. Namun, jika kalian mengalami gejala serius seperti kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak, atau kalian memiliki kondisi komorbid atau penyakit bawaan dan mengalami gejala-gejala ringan, segera cari bantuan medis. Nah, selalu hubungi dokter atau fasilitas kesehatan yang ingin Anda tuju sebelum mengunjunginya. Nah, pada akhirnya daya tahan tubuh kita lah yang memiliki peran besar dalam melawan virus ini. Nah, berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kalian. Nah, yang pertama adalah berjemur di bawah matahari pagi selama 5-15 menit. Lakukan 2-3 kali dalam seminggu. Nah, yang kedua, jangan lupa olahraga secara rutin minimal 30 menit per hari. Kemudian, minum air putih kurang lebih sebanyak 2 liter per hari. Lalu, konsumsi vitamin atau suplemen sesuai dengan anjuran dokter. Jangan lupa mengkonsumsi makanan sehat dan gizi seimbang, serta yang tidak kalah penting adalah tidur cukup, yaitu antara 7-8 jam per hari. Nah, selesai sudah materi kita tentang COVID-19. Nah, sekarang lanjut ke tugas. Yang pertama, kalian siapkan alat tulis kalian, yaitu kertas folio bergaris dan juga ballpoint. Tuliskan identitas kalian, yaitu nama dan gugus. Nah, tugasnya adalah kalian tuliskan langkah-langkah pencegahan untuk terhindar dari COVID-19 yang telah kalian lakukan dalam kegiatan kalian sehari-hari. Nah, untuk informasi pengumpulan tugas akan disampaikan lebih lanjut di WhatsApp grup gugus kalian masing-masing. Jika ada pertanyaan atau informasi yang kurang jelas, silahkan tanyakan di WhatsApp grup ya. Jangan lupa subscribe YouTube SMPN 02 Batu. Jangan lupa juga follow Instagramnya di SMPN_02_Batu untuk mendapat informasi seputar MPLS atau kegiatan kesiswaan lainnya di sekolah. Terima kasih karena telah mengikuti kegiatan MPLS hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.